Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih Dewan Juri yang terhormat atas kesempatan dan waktunya. Baik, pada kesempatan kali ini saya sebagai tim kontra akan membahas mosi. Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Sebelum saya menyampaikan argumen, izinkan saya menyampaikan definisi dari orang tua, tes kelayakan, dan anak. Orang tua sendiri adalah pengasuh dari seorang anak, yakni ayah dan ibu yang bertanggung jawab atas pendidikan anak dan segala aspek kehidupannya sejak anak masih kecil hingga mereka dewasa. Adapun fungsi keluarga secara ilmu menurut S.T. Fembrianto sebagaimana dikutip oleh M. Alif Sabri mempunyai 7 yang ada hubungannya dengan si anak, yaitu 1. Fungsi biologis. Keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak secara biologis. Anak berasal dari orang tua. Yang kedua, fungsi afeksi. Keluarga merupakan tempat terjadinya hubungan sosial yang penuh dengan kemesraan dan afeksi, yakni penuh kasih sayang dan rasa aman. Ketiga, fungsi sosial. Fungsi keluarga dalam membentuk kepribadian anak melalui interaksi sosial dalam keluarga, mempelajari pola-pola tingkah laku, sikap, keyakinan, cita-cita, dan nilai dalam keluarga, serta dalam rangka pengembangan kepribadiannya. Keempat, fungsi pendidikan. Keluarga sejak dulu merupakan institusi pendidikan dalam keluarga dan merupakan satu-satunya institusi untuk mempersiapkan anak agar dapat hidup secara sosial di masyarakat. Sekarang pun keluarga dikenal sebagai lingkungan pendidikan yang pertama dan yang utama dalam mengembangkan dasar kepribadian anak. Yang kelima, fungsi rekreasi. Keluarga merupakan tempat atau medan rekreasi bagi anggotanya untuk memperoleh afeksi, ketenangan, dan kegembiraan. Yang keenam, fungsi keagamaan. Merupakan pusat pendidikan upacara dan ibadah agama. Fungsi ini penting artinya bagi penanaman jiwa agama pada si anak. Yang ketujuh, fungsi perlindungan. Keluarga berfungsi sebagai memelihara, merawat, dan melindungi anak, baik fisik maupun sosialnya. Adapun fungsi uji kelayakan tersebut dijadikan sebagai tolak ukur. Melalui suatu ujian kelayakan dan kepatutan inilah seseorang dianggap layak dan patut untuk menduduki suatu jabatan. Sedangkan anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Dewan Juri yang terhormat, ada dua hal yang mendasari mengapa saya tidak menyetujui mosi perdebatan kali ini. Yang pertama, untuk melaksanakan secara teknisnya, apakah pemerintah mampu memfasilitasi tes tersebut dan jika ditinjau kembali, angka kelahiran di Indonesia itu tinggi yang berarti banyak orang tua yang menginginkan anak. Yang kedua, apakah efektif dilaksanakannya tes kelayakan tersebut bagi orang tua dan anak? Bagaimana jika orang tua yang mengikutinya hanya untuk formalitas mata dan ketika mendidik anaknya tetap menggunakan prinsipnya serta tidak mengikuti dan menerapkan parenting sesuai dengan uji kelayakan tersebut? Maka dari itu, saya tidak menyetujui. Dewan ini akan mewajibkan orang tua untuk mengikuti tes kelayakan sebagai syarat memiliki anak. Alasan mengapa kami tidak menyetujui mosi ini yang pertama yakni tes uji kelayakan sebagai orang tua justru akan menyulitkan masyarakat untuk daerah-daerah yang terpencil serta akses yang sulit. Apalagi jika pelaksanaan tes ini berbayar, akan bagaimana nasib orang-orang yang menengah ke bawah. Dan bisa saja uji tes kelayakan ini membuat suatu keluarga justru malas memiliki anak dan akan berakibat pada bangsa Indonesia itu sendiri, yakni penurunan angka kelahiran. Di balik itu semua, terdapat upaya yang bisa dilakukan dari segi pemerintah, salah satunya menyediakan akses atau fasilitas-fasilitas yang memadai kepada orang tua untuk mendukung pola asuh yang lebih baik. Di antaranya memberikan pendidikan atau sosialisasi parenting, lalu para orang tua dibina untuk memiliki kemampuan dan memahami emosi anak. Bagaimana cara menghadapi anak tanpa adanya kekerasan sehingga anak dapat terbentuk kepribadian yang baik. Baik, Dewan Juri yang terhormat, dari hal tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi pola asuh setiap orang tua. Faktor pertama adalah faktor internal. Hal ini menyangkut dinamika pemahaman yang terbangun pada orang tua dalam membentuk pola asuh dan persepsi mereka terhadap kenakalan anak yang justru akan berimbas pada pola asuh yang abusif dan pendidikan orang tua yang kurang. Itu juga mempengaruhi faktor internal pola asuh yang kasar. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor ini lebih kompleks dari faktor internal. Faktor yang mempengaruhinya seperti lingkungan dan budaya di sekitar tempat tinggalnya. Sehingga diperlukan upaya yang maksimal dan yang lebih peduli kembali kepada masyarakat untuk mengubah pola pikir yang seperti itu, yakni dengan mengadakan seminar parenting atau kita mengadakan perkumpulan-perkumpulan yang membahas tentang parenting yang baik itu seperti apa dan semacamnya. Dengan hal ini, saya bangga menjadi tim kontra. Terima kasih Dewan Juri atas waktu dan kesempatannya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.